Ya, selamat pagi, siang, sore untuk Bapak dan Ibu dosen yang sedang menonton dan juga untuk teman-teman Asdos yang sedang menonton. Perkenalkan kembali, nama saya Davinity Juliawan dengan NPM 21066650304. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab ke-9 yaitu expense module dan juga ada purchasing juga di dalamnya. Jadi berikut adalah artikel yang saya kerjakan untuk menjelaskan mengenai menyelesaikan atau melaksanakan proses bisnis HR expense menggunakan modul UDU. Nah, di sini ada tiga prasyarat modul. Yang pertama adalah modul expense dan purchase. Di sini sudah ada di UDU-nya. Namun kemudian yang terakhir adalah modul extra accounting. Ini harus kita download terlebih dahulu. Nanti setelah di-download kita bisa tinggal tambahkan ke dalam folder add-ons-nya. Nanti eh, dia akan muncul atau kalau belum muncul bisa update uplist terus nanti dia akan muncul. Setelah muncul nanti bisa langsung diinstal saja di sininya. Itu kemudian yang pertama kita akan lakukan adalah kita setup orang-orangnya, yaitu yang pertama ada 5 orang di sini yang akan digunakan. Yang pertama adalah Atala, terus kemudian Petra, Hani, manajer HR Hana, dan juga user saya yaitu Sinta. Dan di sini akan diubah semua eh, hak aksesnya dalam menjalankan proses bisnisnya. Yang pertama adalah Atala, terus ini ada Petra, ini Hani sebagai tim approver, Hana juga sebagai tim approver, dan kemudian Sinta dia tidak ada uh, privilege apa-apa. Kemudian selanjutnya ada expense. Yang pertama expense itu kita harus login sebagai Petra dan membuat sebuah expense account. Nah, kenapa sebenarnya expense account dulu yang dibuat? Jadi pada dasarnya ketika kita ingin membuat uh, sebuah ketika kita ingin membuat sebuah expense product, dia nanti akan ada modul accountingnya yang harus kita gunakan dalam eh, bagian accountingnya. Misalnya kita ke purchase, terus kita klik new di sini. Nah, di sini, oh, bukan di sini, tapi di products. Di products, misalnya kita klik new di sini. Nah, di sini nanti ada page accounting ya. Nah, page accounting ini kita ada expense account namanya. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat setelah produk selesai. Namun menurut saya flow yang terbaiknya adalah membuat expense account terlebih dahulu. Di sini bisa kita langsung coba cek aja. Misalnya cara membuatnya adalah misalnya kayak gini. GA ya. Terus di sini ada general fare, kita bisa langsung aja create and edit di sini. Nah, di sini setelah kita sudah bikin ya expense account-nya, nanti bisa langsung kita gunakan ketika membuat produk. Jadi tidak perlu eh, membuat baru dari sini lagi. Jadi bisa langsung kita gunakan berkali-kali langsung. Nah, itu yang se- eh, saya lakukan di sini. Jadi saya bikin terlebih dahulu expense account-nya. Kemudian setelah sudah selesai nanti tinggal digunakan saja ketika ingin membuat sebuah expense produk. Misalnya kita kembali, kita cek expense produknya di sini. Nah, bisa terlihat dia sudah digunakan. Jadi tinggal pakai saja di sini. Ini adalah beberapa contohnya yang sudah saya kerjakan sesuai soal, yaitu ada penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan akomodasi perjalanan, akomodasi kendaraan. Kemudian sebagai kita staff HR, General Affair atau luar, ini artinya Hani adalah yang mengurus hubungan-hubungan dengan eksternal ya, bukan lebih berfokus pada eksternal, bukan pada internal. Jadi di sini dia mengatur bagaimana salah satunya adalah perjalanan bisnis. Yang ini terlihat bahwa Happy Hotel, terus ada tiket pesawat. Nah, ini adalah expense baru. Jadi setelah produknya kita sudah buat, kita bisa membuat expense-nya. Nah, expense itu apa sih sebenarnya? Expense itu adalah dari sebuah salah satu implementasi atau contoh dari expense produk itu sendiri. Jadi bisa terlihat di pertanyaan yang sudah saya jawab di sini. Kalau misalnya expense produk itu adalah kategori atau jenis expense-nya. Seperti contohnya konsumsi, sedangkan expense itu adalah variasi pengeluarannya. Seperti misalnya contohnya
Tadi penginapan ya. Penginapan ini salah satu contoh pengeluarannya adalah Happy Hotel. Dan terlihat sendiri di sini terlihat kategorinya ini adalah si expense produk yang sudah tadi kita buat. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjut ke bagian reporting. Jadi setelah semuanya selesai dibuat expense-nya, itu baru pencatatan expense-nya saja. Jadi kita harus membuat sebuah laporan atau expense report untuk melaporkan pengeluaran tersebut dan agar bisa dibayar gitu. Nah, di sini kita caranya bisa ke expense, kemudian setelah expense kita ke My Reports. Nah, dari My Report sendiri nanti bisa langsung saja kita tambahkan pengeluaran ini. Misalnya saya akan contohkan sebagai Sinta ya. Sebagai Sinta akan saya contohkan misalnya adalah expense. Nah, untuk nge-create report tuh ada dua sebenarnya caranya. Bisa bulk create atau juga kita bisa sambil buat dari expense yang kita langsung buat. Jadi misalnya kita bisa klik new. Kalau misalnya kita cuma punya satu expense dan nggak pengen kita bulk create, kita bisa langsung create report ketika sudah membuat expense-nya. Namun kalau misalnya kita ingin mendaftarkan banyak expense dulu dan juga kita ingin langsung semuanya kita submit, kita jadi bisa tinggal add line aja di sini untuk expense-expense yang ada di atas nama kita. Namun karena ini contohnya adalah sudah dilaporkan semua expense-nya, jadi dia kosong tadi. Nah, sebenarnya kenapa dia bisa langsung tercreate adalah ketika pembuatan expense itu dia langsung eh, terlink dengan employee-nya di sini. Jadi ketika ingin create laporan baru itu nanti muncul nih ada beberapanya yang atas nama dia. Nah, nanti kita bisa klik semua terus kita klik new. Nah, ini nanti ada laporan yang sudah disubmit ke approval kita. Nah, kemudian di sini approval ini ada dua caranya. Jadi kita bisa di-approve oleh atasan kita atau superior kita atau juga kita bisa di-approve eh, oleh eh, oleh orang yang kita tunjuk. Sebagai contoh, kita menunjuk Hana ya. Di sini Hana itu kita tulis di sini approvernya Hana. Jadi ketika Hana membuka ini, dia bisa juga meng-approve. Dan ketika setelah di-approve, nanti dia terlihat di sini eh lognya. Jadi expense approvalnya itu di-approve oleh di Hana, sebelumnya di-assign ke Dirga. Nah, kalau misalnya sudah lihat, nanti kita bisa coba login sebagai Atala, yaitu dia yang akan eh, memindahkan laporan ini ke jurnal di perusahaan kita untuk memproses paymentnya. Jadi ini bisa langsung kita lihat, dia nanti akan di-approve, terus nanti kita tulisannya ada post to journal entries, setelah kita approve nanti akan tercatat pembayaran reimburse-nya eh, kepada karyawan. Nah, ketika kita ngeklik register payment ini, nanti dia ada muncul halaman ini. Nah, ketika muncul halaman ini, kita bisa juga menuliskan recipient bank account-nya ini untuk masing-masing dari employee mungkin berbeda-beda ya. Jadi ini kita bisa atur sendiri untuk konfigurasi register payment-nya. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung klik create payment aja. Nanti kalau misalnya create payment-nya sudah selesai, kita bisa langsung klik paid di sini. Dan selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai relasi database dari data dari modul ini ya. Yang pertama kita bisa juga langsung buka DB Visualizer-nya di sini. Jadi yang akan dibuat pertama adalah kita mungkin menambahkannya adalah caranya klik new di sini. Kita bisa klik new database connection dan kita bisa pilih database-database-nya. Misalnya kita adalah Postgre, nanti kita klik ke sini aja.
Terus nanti kita bisa isi konfigurasinya. Nah, konfigurasinya ini dapat dari mana? Konfigurasinya ini dapat dari udo config yang sudah kita buat sebelumnya ketika menjalankan udo. Nah, kemudian selanjutnya ketika ingin mengecek relasi adalah pertama kita membuka database terlebih dahulu di sini. Kemudian kita pilih database mana yang ingin kita cek relasinya. Nah, misalnya eh, relasinya adalah yang pengen kita buka adalah 2020 expense ya. Kemudian kita klik publiknya di sini. Nah, di sini terlihat database-nya masing-masing tabelnya. Misalnya kita open object salah satunya adalah account-account. Nah, untuk melihat data-datanya ada apa saja, nanti kita bisa lihat di columns dan juga data ya. Data untuk melihat data-datanya di sini. Dan untuk melihat relasinya adalah kita bisa ke table sebenarnya. Kita ke table, terus kita ke reference. Nah, di reference ini ada berbagai konfigurasi yang bisa kita lakukan ya untuk melihat relasinya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan relasi dari table berdasarkan view-nya itu adalah graph ataupun list seperti bentuk table. Nah, misalnya ini saya coba buka terlebih dahulu display option-nya untuk konfigurasi melihat semua table. Dan ini tentunya akan sangat banyak ya ketika kita menggunakan seluruh table untuk melihatnya. Dan ini adalah contohnya sedang proses. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita membukanya dalam bentuk list, dia terlihat misalnya kita ingin melihat punya table name-nya adalah account-account. Dia itu juga punya foreign key ke table name account journal relation dan kolomnya itu apa. Dan itu dalam bentuk graph. Dan kalau misalnya ada update, dia actionnya apa dan jika delete itu actionnya apa. Terus ini adalah berbagai relasi tambahannya. Dan ini sangat banyak. Oleh karena itu di sini juga ada mungkin kita pergi ke view dulu. Nah, kalau misalnya view terlihat bahwa ini sangat-sangat sangat besar dan susah untuk dilihat ya, karena dia sangat banyak banget dan ini bisa terlihat sangat sulit untuk dibaca dan eh kita loading lagi. Nah, untuk memudahkan sebenarnya eh kita ada opsi untuk melihat table yang ingin kita lihat saja. Oke, ini sedang menunggu loading. Dan ini bisa terlihat bahwa memang sebanyak itu relasi yang dibuat oleh table-table dari Udo sendiri. Seperti contohnya ini kalau kita misalnya scroll itu sangat-sangat banyak. Dan ini garis-garis ini adalah garis-garis relasi dari table-table tersebut. Jadi memang sangat banyak. Nah, mungkin ketika melihat sebanyak ini akan membingungkan ya. Jadi kita ada opsi namanya specified tables. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa pilih saja gitu table-table yang ingin kita lihat. Dan kalau misalnya kita oke, kita hanya melihat table-table yang sudah kita select. Dan di sini terlihat lebih kecil ya hasilnya dan ini juga lebih pendek. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk melihat relasi table. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke pertanyaan. Perbedaan dari expense product dan expense seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, expense product itu kategorinya tadi atau jenisnya dan contohnya itu adalah konsumsi. Sedangkan expense itu adalah variasi pengeluarannya. Jadi contohnya tadi kita konsumsi itu adalah expense produknya. Implementasi expense-nya sendiri adalah tim dinner. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, kalau misalnya langkah-langkahnya itu tidak disetujui atau ditolak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama eh di sini kita bisa lihat buka lagi ini halaman laporan kita, kemudian kita bisa lihat kenapa ditolak. Nih, di sini ada kayak gambarnya, ada alasannya, misalnya tidak jelas notanya. Kemudian yang bisa kita lakukan itu kita bisa klik lagi reset to draft dan kita lakukan revisi berdasarkan alasan ditolak tersebut. Setelah kita reset to draft dan sudah lakukan revisi, kita bisa submit lagi dan Dirga itu sebagai approver bisa approve lagi. Seperti contohnya
adalah misalnya ini, saya riset satu draft ke draft terus kayak submit lagi. Nah, namun ternyata lunch with time itu tidak di cover oleh perusahaan. Nah, jadi dia di reviews lagi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya adalah kenapa apa umumnya alasan pengajuan laporan itu tidak ditolak oleh manajer. Jadi sebenarnya eh, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasannya itu pengeluaran tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan. Misalnya dia membuat sebuah kacamata dan ternyata dikira awalnya di cover oleh perusahaan, cuma ternyata tidak dan itu tidak ditanggung dan ditolak gitu. Kemudian selain itu ada alasan lainnya yaitu detail yang diberikan pada pengeluaran itu kurang jelas. Misalnya dia bisa aja eh, ngasih laporan itu kurang jelas, misalnya nggak ada notanya atau resipnya itu nggak kelihatan jelas setelah di scan. Nah itu bisa aja direviews oleh perusahaan untuk meminimalisir fraud ya dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan perjalanan dinas. Selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan, tiga pengeluaran lain dalam divisi HR. Yang pertama adalah rekrutmen, tentunya rekrutmen karena itu lumayan takes time dan juga takes resources ya. Dia itu membutuhkan misalnya user interview. Itu user interview mengalokasikan 3 jam dari si user itu sendiri dan dari usernya itu juga mengeluarkan expense kan dari situ. Dan juga contoh yang lainnya adalah biaya iklan lowongan pekerjaan itu juga bisa mengeluarkan expense sendiri misalnya dan biaya tes-tes lainnya. Kemudian selanjutnya adalah employee bonding, di mana employee bonding ini adalah salah satu eh, proses atau program kerja dari HR itu untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dalam sebuah company. Oleh karena itu, employee bonding yang dilakukan itu juga menjadi salah satu pengeluaran dari divisi HR yang penting. Kemudian training. Training ini pengeluarannya biasanya untuk biaya kursus, seminar atau workshop dan lainnya untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing employee di company kita. Kemudian untuk refleksi yang terakhir, yang saya sudah pelajari adalah perbedaan dari expense product dan expense. Kemudian alur pengajuan laporan pengeluaran itu yang dapat dilakukan sendiri oleh employee, kemudian dapat disetujui. Jadi nggak perlu nungguin dari HR kita atau dari finance untuk melakukan laporan pengeluaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah laporan pengeluaran itu bisa disetujui oleh superior ataupun orang yang ditunjuk kepada reviewer. Seperti contohnya tadi di lab ini adalah superior kita adalah Dirga, tapi yang mengapprove adalah si manajer HR. Kemudian yang keempat adalah laporan pengeluaran yang tolak itu masih bisa direvisi lagi dan disubmit ulang seperti yang saya tunjukkan tadi sebelumnya. Kita bisa riset satu draft dan submit ulang. Mungkin sekian yang dapat saya tunjukkan untuk lab ini. Terima kasih.